Seperti biasa ada sedikit muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau Mukhtasar atau kitab takrib yang kita sudah sampai kepada masih bab salat, arkanus shalah. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin ila an qala was sujudu wat tuma'ninatu fihi rukun yang lainnya lanjutannya yang harus dilakukan saat kita melakukan salat adalah sujud dengan tuma'ninahnya. Bagi yang bisa sujud normal, maka caranya adalah dengan syarat-syarat ya tentunya. Pertama syaratnya agar sujud itu sah, niat waktu merunduk meletakkan jidat ke tempat sujud niatnya memang untuk sujud. Kalau niatnya tidak untuk sujud tidak sah, misalnya ingin mencium sesuatu yang ada di lantai sekalian sujud, enggak sah. Harus niat waktu dia ingin menjatuhkan kepalanya ke tempat sujud, maka dia niat untuk sujud. Kemudian yang kedua harus ada tuma'ninah. Kalau tidak ada tuma'ninah tidak sah. Jadi harus ada tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah seperti yang sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi waktu sujud itu jangan seperti burung gagak yang mematuk, tapi harus ada saat tenang sejenak. Diperkirakan cukup untuk baca subhanallah, subhanallah, itu minimal. Nah, minimal kesempurnaannya adalah untuk baca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhanal azimi 3 kali, rukuk juga. Sunnahnya seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya yang ketiga lah mungkin bisa kita anggap. Yang ketiga, sujud dengan 7 anggota. Pertama dengan jidat, dengan kedua tangan 3, 1, 2, 3, 2 lutut, 2 kaki, berarti 7, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, jidat. Nah, di antara 7 ini ada yang wajib dibuka, jidat. Maka jidat wajib dibuka. Artinya harus ada bagian jidat yang menempel ke tempat sujud. Biarpun ada tutupnya seperti ini, tapi syaratnya di saat sujud harus ada bagian jidat yang nempel. Kalau ketutup semuanya tidak sah dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian orang yang rambutnya adalah rambut jatuh ke jidat. Kalau waktu sujud tidak sah kalau memang rambutnya menutup semua jidat. Tapi jika rambutnya bisa dipinggirkan, ada bagian jidat yang bisa menyentuh ke tempat sujud, maka itu sudah sah. Tidak benar kalau ada satu rambut di jidat tidak sah. Bagi kaum pria tidak. Kalau ada rambut 1, 2, 3, 4 nggak ada apa, yang penting ada bagian jidat nempel. Kalau wanita tidak sah biarpun ada satu rambut, karena rambut adalah aurat. Makanya wanita kalau lagi sholat ada rambut yang menari-nari di jidatnya, maka batal sholatnya kalau dibiarkan. Dimasukkan ke dalam atau cabut sekali biar terpisah dari anggota kita. Jadi ada satu rambut. Rambut harus ditutup. Tapi kalau laki-laki tidak. Ya seperti itu. Kemudian telapak tangan hendaknya dianjurkan untuk bisa dibuka. Kalaupun pakai sapu tangan sah. Lutut wajib ditutup bagi kaum pria dan wanita. Lutut wajib ditutup. Jadi ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup. Sebab kalau lutut kebuka, maka auratnya di atas lutut sudah aurat. Kemudian kedua kaki harus menyentuh. Kedua kaki, apakah ujung jempolnya atau jemarinya, itu harus menyentuh ke tanah. Menyentuh ke tempat berdiri. Kalau diangkat seperti pesawat begitu, kakinya diangkat begitu, enggak sah.
Jadi angkat, hati-hati, harus. Dan telapak begini. Bukan begini. Bukan genggam, tapi telapaknya. Bagian ini harus ada yang menyentuh. Semua, separuh, pokoknya ada bagian yang menyentuh. Sempurnanya adalah telapak. Seperti ini. Kemudian ini sujud. Kemudian tidak boleh berapa? 4, 6, 5. 6, 4. Tidak boleh sujud di sesuatu yang bergerak bersama gerakannya. Sorban, mekena, lengan mekena wanita yang lebar. Kadang di waktu dia akan sujud, tiba-tiba kain lengan mekena itu ke tempat sujud. Kalau sujudnya di kain mekena tadi, tidak sah. Karena mekena akan bergerak bersama gerakannya. Sama, ini sorban bergerak bersama gerakan sholat kita. Kalau ada sholat begini, tiba-tiba sorban ini berada di tempat sujudnya, kemudian jidatnya sujud di sorban yang bergerak, yang di bawah, maka tidak sah sholatnya. Kecuali misalnya dari tadi memang sorbannya panjang banget sampai menjulur sampai lebih. Atau seorang wanita pakai mekena sudah benar ditambah lagi 4 meter. Jadi mekenanya sekaligus jadi sajadah, sah. Kenapa? Mekena yang dijadikan sajadah ujungnya memang tidak bergerak bersama gerakannya, sah. Tapi yang dari lengan atau kita sorban enggak? Itu tidak sah. Jadi tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak bersama gerakannya. Karuan misalnya ada sapu tangan, karena mungkin kotor. Mungkin kotor. Sapu tangan kita letakkan. Sujud. Setelah selesai sujud diambil lagi, takut diinjak orang. Karena kotor, mungkin takut penyakit dan sebagainya. Itu sah. Karena apa? Ini bukan bergerak bersama gerakan. Karena waktu diletakkan sudah putus dengan dia. Seperti itu. Kemudian yang kelima atau 6. 5. Hendaknya antar tafi asafilahu antar tafi asafiluhu a'ali. Jadi asafil itu gini. Pinggul apa ya? Pinggulnya, tulang belakangnya itu harus lebih tinggi dari kepalanya. Kalau sujudnya nanti dikasih papan begini, tak tahu sujudnya masih posisinya begini, jadi menjadi kebalik begitu. Kepalanya harus di bawah daripada tulang belakangnya tadi. Harus begitu. Biarpun ada bantalnya sah misalnya. Cuman kalau ada bantalnya asalkan posisinya masih, posisi kepalanya harus turun ke bawah. Lebih bawah daripada tulang belakangnya tadi. Harus seperti itu. Kalau tidak enggak sah. Maka harus. Misalnya dari pelataran lantai ondak-ondak atau tangga, ada tangga yang tinggi. Pas kita sudah masjidnya kan ngadep ke sana, pelataran begitu turun gini. Akhirnya kita pas dapat di bawah, tak tahu sujudnya tidak di lantai berikutnya, di tangga berikutnya. Tapi posisi kita masih kepala di bawah tulang belakang kita, maka itu sudah sah. Mungkin darurat padat dan sebagainya. Tapi kalau ternyata sujud kita adalah tempat yang tinggi, jadi posisi masih kepalanya lebih atas daripada tulang belakangnya tadi, maka dianggap tidak sah sujudnya. Ini adalah masalah sujudnya, insyaallah lah dipraktekkan nanti. Nah, jadi sujud pelan-pelan harus ada tumak ninahnya. Kemudian ingat tangan, jidat, hidung tidak harus, jidat, 2 lutut, 2 kaki. Yang sering lupa adalah 2 kaki. Tidak tahu karena apa tiba-tiba kakinya setiap sujud langsung naik. Nah itu enggak sah. Ditempelin. Disentuhkan ke tempat sujud, ke tempat sholat. Ini saja insyaallah.